wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Wahyu. Saya pada kesempatan ini berada di lab atau bengkel teknik pemesinan SMK Negeri 1 Subang. Pada kesempatan kali ini kita dalam pertemuan pembelajaran mata pelajaran teknik pemesinan bubut untuk kelas 11 teknik pemesinan. Baik, untuk mengawali kegiatan agar diberi kemudahan dan kelancaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Selesai. Selanjutnya saya mengingatkan kepada Anda sekalian untuk mengisi daftar kehadirannya pada aplikasi Moodle yang ada di aplikasi Android kalian ataupun laptop kalian. Silakan untuk diklik dengan mengklik hadir. Baik, sebagai bukti bahwa Anda melaksanakan pembelajaran teknik pemesinan bubut ini. Sebelum memulai pembelajaran ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di masa sekarang ini, walaupun sekarang sedang merebaknya COVID-19 sehingga mengharuskan Anda untuk belajar di rumah, namun saya ingin menyemangati Anda semua untuk tetap semangat belajar, semangat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai siswa untuk belajar. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online, secara daring, melalui aplikasi yang sudah diberikan kepada Anda semua. Semoga Anda semua dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan lancar. Dan tidak lupa, selama Anda berada di rumah pun, kita sebagai anak yang ada di rumah harus senantiasa membantu orang tua kita. Hal-hal yang bisa kita bantu, kita kerjakan. Dari mulai membersihkan, menyapu, membersihkan lingkungan rumah, dan sebagainya. Karena orang tua kita sudah berjuang untuk membesarkan dan mendidik kita. Kita pun harus mengabdi kepadanya agar kita menjadi anak yang berbakti. Dan semoga Anda semua menjadi anak yang sukses, berhasil. Baik, selanjutnya kita mulai saja. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema bagian-bagian utama dari mesin bubut. Namun sebelum memulai pembelajaran mesin bubut, saya ingin mengingatkan kembali mengenai keselamatan, kesehatan kerja itu sangat penting. Kita dalam melaksanakan praktek, kita harus menggunakan alat-alat keselamatan kerja dari mulai pakaian kerja bahkan sampai sepatu kerja, dan menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap, dan disesuaikan alat pelindung diri ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan mesin bubut ini, kalau dalam melaksanakan pengoperasian mesin bubut, sekurang-kurangnya kita menggunakan pakaian kerja, sepatu kerja, dan juga kacamata kerja, dan juga kacamata yang bening seperti ini agar terhindar dari percikan atau serbuk yang berterbangan ketika pembubutan berlangsung. Minimal seperti itu. Sedangkan untuk sarung tangan, karena untuk proses pengukuran itu akan mengurangi kepekaan sehingga tidak begitu diperlukan. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi, untuk alat keselamatan kerja digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan. Kita mulai dengan pengenalan dulu dari mesin bubut yang ada di sekolah kita. Ini mesin bubut dengan ukuran 1,5 meter atau 1500 mm yang paling besar ukurannya di antara mesin bubut yang lain di sekolah kita. Langsung saja, yang pertama, bagian utamanya adalah ada di sini headstock atau kepala tetap. Nah, kepala tetap ini berfungsi untuk sebagai dudukan dari poros utama atau spindle, yang mana spindle ini pun digerakkan oleh motor listrik. Nah, motor listrik ini pun dipasang, ditempatkan dan menempel kepada kepala tetap ini, dan di dalamnya terdapat roda gigi transmisi untuk pengatur kecepatan putarannya.
bisa dilihat ke bagian sini. Nah, inilah kepala tetap dan di sini ujungnya adalah untuk penempatan dari cekam atau penjepit benda kerja. Nah, di sini benda kerja akan dijepit. Kemudian spindle-nya yang memutarkan di sini dan panjangnya di sini terus sampai sini dan memanjang sampai sini. Nah, ini poros utamanya. Berputar seperti itu. Nah, bisa kita lihat, kita nyalakan. Di sini ada tombol untuk menyalakan, untuk mengetes putarannya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini hanya untuk pengetesan saja putarannya. Dan pengaturannya berada di kepala tetap ini pada handle-handle yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada pengaturan. Ingin kecepatan putaran berapa, di sini akan nampak. Di sini yang paling besar adalah putaran 1400 rpm dan yang paling rendahnya 40. Dan kita bisa atur ingin kecepatan putaran berapa. Misalkan ingin kecepatan putaran 410, maka di sini pada tabel ini akan nampak bagian A1 dan B3. Maka A1 dan B3. Maka kita lihat ke bagian sini. Di sini ada tuas A. Nah, diarahkan ke 1 A-nya itu. Nah, diarahkan ke A1 dan B3. Ini B3 sudah ke B3. Nah, lalu kita dites putarannya. Sudah. Nah, inilah putaran dari 410 rpm seperti ini. Baik. Selanjutnya bagian yang kedua adalah tadi headstock, sekarang tailstock atau kepala lepas. Bisa dilihat di sini. Nah, tailstock ini fungsinya untuk dudukan dari senter putar. Nah, ini adalah senter putar. Senter putar ini fungsinya untuk menopang benda kerja. Ketika benda kerja itu panjang, maka harus ditopang karena bagian sisi yang satu dijepit pada cekam, bagian sisi yang lain harus ditopang oleh cekam. Oleh senter putar. Karena kalau tidak ditopang, nanti benda kerja akan tidak stabil. Seperti itu. Dan selain untuk senter putar pun, fungsinya di sini untuk pemasangan mata bor atau twice drill yang berukuran besar. Sedangkan untuk twice drill yang berukuran kecil dibantu menggunakan cakbor dan dipasang di sini. Dan pengoperasiannya seperti ini, bisa kita lihat. Kepala lepas ini dikatakan kepala lepas karena dia bisa lepas bergerak. Nah, ini bisa lepas bergerak, maju mundur, bisa lepas bergerak. Nah, ini dan penguncinya dengan mengencangkan baut ini, murnya ini dikencangkan, kemudian ini juga sama untuk mengencangkan. Hanya kalau yang ini lebih kuat. Nah, ini untuk pengencangan. Sedangkan untuk pergerakan kepala lepas ini, nah ini untuk penguncinya menggunakan handle yang ini. Nah, kalau dikunci ini tidak bisa bergerak. Nah, kemudian untuk pergerakan ini jaraknya kita bisa tentukan karena di sini ada skala pengatur jarak. Nah, berapa mili dia ingin bergerak, di sini ada ukurannya. Nah, di sini ada ukurannya. Jadi ketika bergerak, nah ini misalkan 5. Nah, ini nah seperti ini. Nah, 5 cm pergerakannya. Terus 6. Nah, di sini akan terlihat ukurannya. Dan ini ukurannya pada 6 cm. Jadi, pergerakan ini dapat kita atur dan manfaatnya ketika proses pengeboran. Berapa dalam nanti akan kelihatan pada skala ukur ini. Baik, yang ketiga adalah landasan mesin. Nah, landasan mesin ini sepanjang dari ujung sini
sampai ujung sini. Ini landasan mesin. Dan landasan mesin ini adalah tempat melajunya kepala lepas. Seperti ini. Kepala lepas. Dan tempat untuk melajunya eretan. Nah ini sebagai landasan. Baik, selanjutnya adalah bagian berikutnya adalah carriage atau eretan. Nah, untuk eretan ini ada 3 eretan pada mesin bubut. Yang pertama adalah eretan atas. Nah, ini eretan atas. Eretan atas, dan eretan atas ini posisinya dapat diputar sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Di sini ada pengatur sudutnya. Ya, ini bisa diatur, bisa diputar dengan melonggarkan baut yang ada di sini, lalu kita atur sudutnya. Sehingga pemakanannya dapat menyudut sesuai sudut yang kita inginkan dengan menggunakan eretan atas. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah eretan melintang. Nah, eretan melintang ini